Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 24 Agustus 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul ditulis dengan huruf besar. Firman Tuhan terambil dalam Galatia 6 ayat 11 sampai dengan ke-12. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri. Mereka lah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya karena maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami belajar untuk tidak memaksakan kebenaran kami sendiri yang sesungguhnya merupakan kesalahan dan dosa di hadapan Allah. Namun kami hidup di dalam kebenaran Tuhan yang memang benar-benar adalah kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca dalam Galatia 6 ayat 11 sampai ke-12. Sebuah tema tentang ditulis dengan huruf besar. Ayat 11 dikatakan, lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Tentang bagaimana Paulus menulis huruf besar ada banyak penafsiran. Ada penafsiran pertama bahwa Paulus itu mengalami gangguan penglihatan mata sehingga dia menulis huruf besar. Mungkin seperti orang-orang tua yang lansia, kalau WhatsApp, kalau membaca butuh kaca pembesar atau butuh kemudian di zoom in atau zoom out. Zoom out tentu menjauh, zoom in itu lebih dekat dan hurufnya menjadi lebih besar. Penafsiran yang kedua adalah kenapa ditulis dengan huruf besar? Untuk menyatakan sebuah penekanan. Kita tahu dengan jelas di dalam menulis, huruf besar menunjukkan sesuatu yang jauh lebih penting. Kalimat pertama, nama orang, nama tempat, nama negara, nama lembaga. Itu pakai huruf besar. Jadi huruf besar menunjukkan sebuah kepentingan, menunjukkan kita perlu memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan baik-baik. Namun pada ayat 12 dikatakan, mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri. Mereka yang berusaha untuk memaksa kamu bersunat. Di sini ditekankan bahwa kenapa ditulis huruf besar? Agar kita jangan sampai kemudian menjadi seperti mereka. Tentu, apa yang dikatakan Paulus adalah mengacu kepada ahli Taurat, orang-orang Farisi yang sangat memaksakan tradisi-tradisi Yahudi yang pada akhirnya sesungguhnya itu adalah sebagian kebenaran firman Allah, namun ditambah-tambahkan dengan hal yang baru. Unsur manusianya itu ditambahkan. Kalau Tuhan meminta kita berjalan 1 mil, mereka tambahkan menjadi 2 mil. Kalau sunat itu adalah sebuah lambang tentang bagaimana dosa itu dilepaskan lewat sebuah alat yang namanya itu, sebuah kegiatan yang namanya itu disunat. Tetapi sunat sendiri menjadi sebuah keharusan. Kita tahu dengan jelas bagaimana kita mengatakan sunat yang sesungguhnya adalah disunat oleh Kristus sendiri. Bagaimana dosa dilepaskan jauh dari kita. Tetapi justru tradisi itulah yang harus dilakukan untuk semua orang. Kita tahu dengan jelas ada banyak perlambangan. Misalkan Roh Kudus itu seperti burung merpati. Itu bukan berarti burung merpati adalah Roh Kudus. Kalau burung merpati adalah Roh Kudus, berarti kita akan menyembah burung merpati. Maka ini adalah sebuah kesalahan besar. Sehingga dengan demikian, sahabat seperjalanan, sewaktu kita kemudian menjadi anak-anak Tuhan, janganlah kita menambahkan atau mengurangkan kebenaran firman Allah. Sebagaimana catatan dalam kitab Wahyu, jangan engkau mengurangkan, menambahkan satu iota pun. Karena sewaktu engkau mengurangkan, maka itu adalah pelanggaran kebenaran firman Allah. Sewaktu menambahkan, itu pun juga adalah pelanggaran kebenaran firman Allah. Kalau kita berbicara tentang sebuah bulatan, bulatan itu harus bundar sempurna. Kalau di dalam bulatan itu, di dalam seperti ban mobil, ban kendaraan, ada saja satu ganjalan yang kemudian menonjol lebih dari yang lain, maka perjalanan tentu kendaraan akan menjadi bermasalah, akan ada banyak gangguan. Apa yang dimaksud dengan kita itu harus sungguh-sungguh menjalankan kebenaran firman Allah, itu tanpa ditambahkan dan tanpa dikurangkan. Itu berarti sebuah ketaatan penuh. Kita sesungguhnya firman Allah itu mengingatkan kita, jangan ditambahkan atau kemudian jangan dikurangkan. Ada sebagian orang memakai firman Tuhan untuk menjadi sebuah kesombongan. Ada seorang memakai firman Tuhan diambil sebagian saja untuk kepentingan pribadi. Ada banyak sekali koreksi dan kritik buat gereja-gereja yang terlalu menekankan perpuluhan. Sampai kemudian perpuluhan itu kemudian dianggap sebagai sebuah sumber bagaimana untuk membuat gereja menjadi semakin kaya. Perpuluhan itu adalah sesuatu yang menjadi perintah Allah.
Tetapi kalau perpuluhan dengan tujuan dan maksud yang tidak baik, yang semata-mata hanya mengambil katakanlah seluruh bagian finansial jemaat untuk memberikan persembahan, ada bagian yang lain. Kita mendapat, Tuhan mengajarkan apa yang kita terima itu harus kemudian kita belajar memberi. Sewaktu kita diajar untuk dilayani oleh Kristus, kita pun dipanggil untuk melayani orang lain. Sewaktu kita menerima kasih Allah, kita dipanggil untuk mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Maka kebenaran itu tidak boleh ditekankan secara sepihak. Demikian juga kalau ekstrim, Tuhan itu tidak membutuhkan apa-apa sehingga tidak perlu memberikan persembahan buat gereja sama sekali. Beriman saja, nanti Tuhan itu akan menyediakan. Itu namanya mengurang-urangkan. Bagaimana sebagai anak-anak Tuhan? Sewaktu Paulus mengatakan, bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri. Mereka berusaha memaksa kamu untuk bersunat. Hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Pada prinsipnya mereka yang sangat menekankan tradisi. Mereka sedang menjadikan tradisi sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Sewaktu menjalankan seluruh kewajiban yang mereka buat sendiri, maka itu menjadi sebuah kebenaran. Maka itu menjadi sebuah jalan. Bagaimana orang diselamatkan dan dibenarkan? Sementara Kristus mengajarkan keselamatan itu adalah anugerah yang diberikan Allah secara cuma-cuma. Tidak pernah kita bisa dibenarkan, dikuduskan, ditebus lewat perbuatan baik kita. Tetapi kalau begitu, berarti kita tidak perlu berbuat baik. Tidak demikian. Perbuatan baik itu adalah setelah kita diadopsi, diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita punya hak waris sebelum kita berbuat apapun. Tuhan menebus kita. Karena penebusan tidak bisa dibeli dengan perbuatan baik. Tetapi setelah kita ditebus, kita menjadi anak Tuhan. Kita sudah menjadi milik pusaka Allah. Maka sudah siogianya kita hidup melakukan perbuatan baik. Maka perbuatan baik itu adalah sebuah anugerah kita berbagian di dalam pekerjaan Allah. Untuk menjadi terang dan garam buat dunia ini. Sehingga dunia mengenal Kristus yang menyelamatkan kita. Mari sahabat seperjalanannya dikasih Tuhan. Sewaktu kita menjadi anak-anak Tuhan ditulis dengan huruf besar. Itu berarti ada perintah. Kalau kita berbicara tentang firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, mungkin dalam makna perumpamaan yang sesungguhnya, semuanya itu ditulis dengan huruf besar. Artinya, seluruh bagian firman Tuhan itu harus diperhatikan, harus dilaksanakan. Jangan dikurang-kurangkan, jangan ditambah-tambahkan, jangan menjadi orang yang ekstrim kiri ataupun ekstrim kanan. Biarlah kita menjadi pribadi yang sesungguhnya, apa yang diperintahkan oleh Allah, itulah yang kita dijalankan. Apa yang dimintakan oleh Tuhan, itulah yang kita lakukan. Tuhan memberkati kita, Tuhan menyediakan pertolongan, Tuhan memberikan kekuatan. Itu kebenaran firman Allah. Tapi Tuhan memanggil kita menjadi orang yang bisa menguatkan orang lain, yang bisa memberkati orang lain, yang bisa menolong orang lain, yang bisa meneguhkan orang lain, dan bisa membantu mereka yang terjatuh jangan sampai tergeletak. Tuhan sudah menolong kita, dan kita dipanggil menjadi juga penyalur-penyalur kebaikan Allah dengan menolong orang lain. Ingatlah, Rasul Paulus berkata, semuanya bagaimana kutulis dengan huruf besar, supaya kita menjalankan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.